Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Yang saya hormati narasumber pada hari ini, Ibu Nurul Lindawati dari Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pacitan. Terima kasih Ibu sudah bersedia bergabung, bersedia berbagi di acara Koordinasi Mutu SMK 2020. Terima kasih juga kepada Ibu Umi yang sudah membantu untuk host pada acara hari ini, dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekolah, guru. Baik, hari ini dengan disampaikan oleh narasumber yaitu Halo, Pak Dadan, suaranya putus. Halo, Ibu mungkin untuk mengefisienkan waktu, Ibu perkenalkan diri, lalu kita mulai paparannya ya, Pak Dadan. Kayaknya kendala ya, sinyal, Bu. Baik, Bu. Itu pada dan Silakan, Ibu. Bu Umi masih terdengar? Baru terdengar lagi, Pak. Baru terdengar lagi. Ya, baik, saya mohon izin melanjutkan. Nah, baik, kebetulan saat ini saya sedang mendampingi pimpinan, yaitu Wakil Koordinator Bidang Evaluasi, eh, Bidang Program dan Evaluasi Direktorat SMK. Beliau ingin menyampaikan arahan terkait program kondisi mutu dan materi hari ini. Kepada Bapak Muhammad Herdika, saya persilahkan. Halo, silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan juga sumber Ibu Nurul Lindawati dari 3 Pacitan, dan juga kepada Bapak Ibu peserta koordinasi itu pada kesempatan kali ini. Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan terkait dengan koordinasi mutu kali ini, khususnya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah materinya terkait dengan bina karakter, kemudian entrepreneur, dan literasi secara integrasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, yang pada nantinya ini merupakan salah satu poin dalam pengembangan karakter peserta didik SMA anak-anak kita nanti ke depannya. Kondisi saat ini, karena memang kita sekarang sedang membidik. Bapak, maaf, suaranya kok di saya kecil banget ya, Pak? Bapak, suaranya kecil banget. Khawatirnya di... Dengeran Ibu? Nah, sekarang Halo. keras, Pak. Tadi kecil banget. Oh. Tadi kecil banget, khawatirnya Ya, di Bapak baik, Ibu Ibu. tidak terdengar. Iya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, soalnya kami ini sedang pas di rest area. Tadi kebetulan baru kembali dari Rembang menuju Jakarta, ini sedang menuju ke Jakarta. Baik, saya lanjutkan terkait dengan materi di pagi ini. Mungkin terkait dengan materi yang akan disampaikan nanti, pesan dari kami dari direktorat, ini dari saya mewakili dari Direktur SMK, terkait dengan karakter dan juga literasi, serta nanti adalah terkait dengan entrepreneur untuk anak-anak peserta didik kita yang perlu
diterapkan dan juga dididik memang saat ini kondisinya sangat tepat Bapak Ibu, karena terkait dengan literasi, bahwa kita ketahui bersama bahwa bangsa kita ini tingkat literasinya itu masih cukup rendah gitu. Jadi kemampuan, kemauan dan pemahaman dalam literasi itu masih cukup rendah, sehingga sangat mudah terpapar hoax di luar sana. Dan ini yang memang perlu kita tangani secara bersama, kita saling berintegrasi, saling bekerja sama dari Sabang sampai Merauke untuk mengajarkan, menanamkan literasi kepada anak didik kita, juga kemudian terkait dengan pembinaan karakter. Karakter ini yang memang di era pemerintahan yang sekarang ini memang sedang ditanamkan, memang cukup berat karena dimulai sejak dini sampai ke tingkat pendidikan menengah. Tentunya ini kita harus satu jalur. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri. Tidak hanya di sekolah, tentunya di pendidikan kita di rumah dengan orang tua juga perlu ditanamkan kepada peserta didik atau anak-anak kita. Dan juga tentunya setelah itu, setelah literasi serta kemudian pembinaan karakter, baru kemudian kita bina dari sisi skill untuk menjadi entrepreneur maupun menjadi lulusan SMK yang siap bekerja, baik bekerja di perusahaan maupun bekerja mandiri. Artinya mandiri bahkan bisa membuka usaha untuk orang lain. Jadi ini memang materi yang sangat pas. Terima kasih ini Ibu Linda menyediakan waktunya, yang saat ini mungkin sebagian besar orang-orang sudah mulai mudik ya. Jadi kebetulan kami ini sedang di jalan ini, kami lawan arus nih. Banyak yang ke arah Jawa sedangkan kami ke arah Jakarta. Jadi kebetulan memang kita sedang ada pekerjaan kemarin dinas ke Rembang, dan di situ pun kami juga melihat kebetulan kemarin ada beberapa sekolah yang kita lihat sudah cukup menanamkan nilai-nilai karakter dan juga nilai-nilai entrepreneur di sekolah. Karena sekolah-sekolah yang kami kunjungi kemarin itu salah satunya adalah sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan industri sangat baik, link and match-nya, dan juga sekolah-sekolah penerima COE yang saat ini sedang gencar dilaksanakan di Direktorat SMK sampai beberapa tahun ke depan tentunya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang sedikit dapat saya sampaikan, pesan dari Bapak Direktur kepada Bapak Ibu peserta dan juga kepada Bapak Ibu kepala sekolah, atau mungkin juga ada guru yang mewakili sekolah, dan juga kepada Ibu Linda dan juga Ibu Umi, kami mohon untuk memandu acara ini sehingga nanti dapat berjalan dengan baik. Kami ucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf karena Pak Direktur tidak dapat bergabung, serta juga kami mungkin setelah ini akan melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Karena kami memang posisinya ini sedang di jalan dan juga untuk mempersiapkan pekerjaan di waktu yang akan datang. Jadi memang ini kita di waktu yang singkat ini menjelang akhir tahun, sementara kita juga pekerjaan cukup padat, ya harus multitasking. Jadi itu Bapak Ibu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan di pagi ini terkait dengan koordinasi mutu melalui Vicon yang diselenggarakan oleh Direktorat SMK. Semoga materi yang disampaikan nanti dapat kita serap bersama dan dapat diaplikasikan di sekolah maupun di kehidupan kita masing-masing. Amin. Baik dari saya demikian. Dengan demikian untuk kegiatan pagi ini rapat koordinasi mutu Vicon Direktorat SMK saya nyatakan resmi dibuka. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Umi dan juga Ibu Linda nanti sebagai narasumber. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Koordinator Bidang Evaluasi, Bidang Program dan Evaluasi Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Muhammad Herdika, yang sudah menyampaikan arahan dan pembukaan mengenai materi hari ini. Bu Min, nanti ini sudah direcord, nanti acara ini pun nanti
setelah selesai kita publikasi di YouTube-nya Direktorat supaya barangkali yang hari ini tidak dapat bergabung bisa melihat memutar ulang di channel YouTube-nya Direktorat, sehingga lebih banyak lagi yang dapat menerima informasi yang baiknya dari Ibu Linda. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Ibu Linda untuk memulai paparannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dadan dan Ibu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Muhammad dari Kadif Program dan Evaluasi Direktorat di PSMK. Yang saya hormati pula Pak Dadan beserta Ibu Moderator Bu Umi dari Bogor. Kepada seluruh teman-teman kepala sekolah di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru, dan mungkin ada beberapa calon guru juga yang hadir. Saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Senantiasa pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah, bahwasanya di hari Sumpah Pemuda ini kita bisa bersama-sama untuk berkoordinasi, saling berbagi. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan salam hangat dari Kota 1001 Buah, Pacitan. Pagi hari ini Bapak Ibu, izinkan saya sharing tentang bagaimana pelaksanaan integrasi bina karakter, entrepreneur dan literasi di sekolah kami. Harus saya sampaikan dulu bahwa sebetulnya kami bukan yang terbaik, ya. Jadi kami menyampaikan ini adalah suatu kesempatan yang sangat saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dadan yang telah memberikan kesempatan. Mengapa? Karena pada hari ini saya bisa mengeksplor apa yang telah dilaksanakan di SMK 3 yang kiranya nanti bisa mendapatkan kritik dan saran dari teman-teman, Bapak Ibu penyimak, pemirsa, untuk perbaikan kami ke depan. Sekiranya di antara Bapak Ibu ada yang memiliki standar pengelolaan, kemudian situasi yang mirip dengan yang kami hadapi, mungkin ini menjadi salah satu solusi bagaimana kita keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi bersama. Bapak Ibu, inilah kira-kira sekolah kami, itu terletak di Kota Pacitan, ya Bapak Ibu, dan lahannya sangat terbatas. Mayoritas dari input yang masuk pun dari kalangan nelayan dan tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Baik Bapak Ibu, mengapa saat ini kita harus melaksanakan bina karakter, entrepreneur dan literasi? Sebetulnya bukan barang yang baru, bukan barang baru lagi. Karena kita dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat kita kelompokkan menjadi dua. Baik secara eksternal yang itu berasal dari luar, sistem yang luar sekolah, dan yang dari dalam sekolah sendiri, yaitu dari SMK Negeri 3 kalau bagi saya. Apapun tantangan itu, Bapak Ibu, tugas pengelola selaku kepala sekolah dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kami, mau dan tidak mau harus solid dalam memperjuangkan bagaimana kualitas dari output, outcome maupun impact-nya nanti, yaitu menuju ke kita hadapi, kita siapkan, yaitu sumber daya manusia yang unggul. Nah, kata unggul di sini jelas mempunyai makna yang berbeda-beda. Tapi mari kita berikan batasan. Kita berikan batasan unggul yang bisa SDM unggul yang bisa dipersiapkan sesuai dengan kapasitas kita selaku kepala sekolah apa? Di SMK Negeri 3 Bapak Ibu, hasil survei itu seperti ini. Bentar. Yang berwirausaha, bekerja di Eduka, kuliah, kemudian mungkin melanjutkan usaha orang tua, dan bekerja bisa masuk ke SMK 3 karena tidak diterima
di sekolah lain, setiap saat, pada saat selesai PPDB kami selalu memberikan survei yang saat ini memang hanya lewat Google Form. Kenapa kami memilah-milah seperti ini? Supaya kami dari pihak sekolah bisa mengelompokkan, memberikan perhatian lebih detail kepada yang bekerja, kita lebih arahkan untuk ke bekerja, kemudian yang kepada yang ingin kuliah juga kita bina supaya bisa memilih perguruan yang berkualitas. Tetapi Bapak Ibu memang seperti yang saya sampaikan di awal, SMK Negeri 3 ini mayoritas dari kalangan ekonomi yang menengah ke bawah, kebanyakan dari yang masuk ke SMK 3 inginnya itu bekerja. Seperti yang saya tayangkan ini. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Ternyata di sepanjang perjalanan waktu, dari survei ini pun tidak serta-merta sama, sehingga butuh yang namanya penyesuaian-penyesuaian, kemudian bagaimana kita mengelola dan melayani semua karsa anak. Nuwun sewu kenyataan di lapangan, mohon maaf ya, kalau dalam bahasa Jawanya nuwun sewu ini Pak Dadan, maaf. Kenyataan di lapangan yang kami hadapi, tidak semua industri itu bisa menampung lulusan SMK, terutama dari jurusan kami. Ada 6 jurusan, TKR, teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda motor, TAV, audio video, kemudian tata boga, tata busana, dan pengelolaan hasil perikanan. Sekolah kami bukan sekolah kawasan industri. Kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu, mungkin di daerah-daerah Bekasi, kemudian Pasuruan, dan sebagainya, begitu gampang untuk bermitra dengan industri. Tapi izinkan saya menyampaikan, kami dari Kota 1001 Goa ini, akses jalan pun satu arah. Kami terdiri dari Gunung Berbatu, anak-anak yang mau sekolah pun butuh perjuangan, mereka kadang harus pos, harus melewati Gunung Berbatu, dan sebagainya. Kemudian pengaruh era 4.0, yaitu era digital, menjadi menurun kebutuhan tenaga manusia. Bapak Ibu, kalau kita melihat beberapa berita, betapa banyaknya lapangan kerja baru yang mulai musnah, tetapi juga muncul beberapa akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu saya baca, mohon maaf, saya baca ada 26.000 lapangan pekerjaan yang akan punah. Tetapi akan bermunculan 30.000 lapangan kerja baru yang tidak terduga. Tentu kita selaku yang mempersiapkan sumber daya manusia lewat bangku SMK ini merupakan tantangan tersendiri. Yang kami hadapi di sisi lain, kemitraan dengan Eduka tidak merata Bapak Ibu. Karena memang tidak semua daerah dekat dengan kawasan industri. Ini. Kemudian yang saya tahu, ini ketika saya berkunjung ke Singapura, kemudian ke Jepang, sekolah sudah mendapatkan informasi tahun depan yang membutuhkan jurusan listrik sekian. Perusahaan yang membutuhkan di bidang rangkaian komputer sekian, itu sekolah sudah mendapatkan informasi itu. Sedangkan di negeri kami mungkin itu masih suatu wacana, sehingga link and match di sini belum sampai ke ranah jumlah kebutuhan. Ini juga menjadi suatu kendala bagi kita, kenapa anak-anak SMK tidak bisa bekerja secara relevan. Tapi patut kita apresiasi, sekarang sudah banyak wadah bagaimana supaya anak-anak ini sekalipun tidak bekerja secara relevan, maka mereka bisa mandiri. Yaitu dengan adanya SPW, program SPW dari Pak Gatot Ciameo, kemudian ada program-program yang lain.
Masalah klasik yang sering dihadapi sekolah kami, ini Bapak Ibu. Anak-anak yang kompeten, yang memang dia layak untuk bekerja di industri, yang layak untuk mandiri di luar kota, mereka harus menghadapi beberapa masalah klasik dari orang tua. Misalnya harus tinggal dengan orang tua, harus berada di wilayah dalam kota, ada lagi yang tidak ada biaya awal untuk biaya keluar kota. Bahkan sekolah kami pernah mengalami menempatkan anak untuk bekerja di Jakarta, dari pihak perusahaan ingin mendapatkan ijazahnya yang saat itu belum keluar. Sekolah harus mengantar karena orang tuanya merasa saya tidak punya biaya dan juga tidak tahu. Padahal kalau dikirim yang namanya ijazah ini sangat rentan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semua tantangan tadi, baik ada tuntutan secara internal, tuntutan eksternal, dan semua tantangan mutlak harus kita sikapi bahwa SMK bukan pencetak pengangguran. Ini adalah PR kita bersama. PR kita bersama. Jujur sekali kalau dalam hati sangat miris ketika dikatakan SMK pencetak pengangguran terbesar. Padahal itu sesuatu yang belum tentu. Mungkin karena surveinya hanya untuk yang linear saja. Yang bekerja tidak linear, tidak dihitung. Bapak Ibu, selaku pelaksana di lapangan, seperti yang saya sampaikan tadi, semua kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari pihak pusat sangat luar biasa. Kalau pihak sekolah tidak bisa mentranslate semua pikiran-pikiran dan kebijakan yang begitu baik ke dalam bentuk operasional praktis yang ekonomis sesuai dengan situasi kondisi sekolah, maka akan percuma. Seperti yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Wikan Sakarinto, bahwa di SMK COE, Center of Excellence, bukannya gedung-gedung yang megah dan peralatan-peralatan yang lengkap, tetapi bagaimana kepala sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru berani mengambil sikap, mengambil risiko, menciptakan terobosan-terobosan baru, melaksanakan hal-hal yang berbeda, untuk apa? Untuk menghebatkan anak didik. Itu yang sedang kami pikirkan Bapak Ibu, walaupun jujur itu dengan segala keterbatasan. Seperti sejak awal kami sampaikan tadi, derapnya perubahan di berbagai dimensi kehidupan, itu baik pengaruh adanya dampak melejitnya IT, teknologi, belum lagi dipicu dengan dampak COVID-19, ini benar-benar membutuhkan suatu pemikiran dan tekad, niat yang ikhlas. Tekad yang bulat dan niat yang ikhlas untuk membisaan menghebatkan anak-anak kita. Bapak Ibu, kita juga ditantang. Beberapa kali saya membaca di literasi-literasi yang berkaitan dengan penyiapan SDM. Ke depan, generasi yang seperti inilah yang dibutuhkan. Visioner, generasi yang kompetitif handal, generasi yang spiritual. Kalau kita kembali ke kurikulum kita, mana ada mata kuliah yang memfokuskan ke salah satu ini. Berarti butuh kreativitas dari pengelolanya. Bagaimana membiasakan, menginfus beberapa keterampilan soft skill, termasuk di dalamnya bukan hanya soft skill, yaitu hard skill, untuk membentuk pribadi yang visioner, handal, serta spiritual. Bapak Ibu bisa sekedar kita mereview kembali seperti apa sih generasi yang visioner, yaitu orang-orang yang dalam hidupnya memiliki tekad visi yang jelas, tidak sekedar mengalir apa adanya. Mereka adalah pribadi yang kuat, strong, punya prinsip, dan punya tekad yang bulat untuk mencapai tujuan. Mereka yang punya pikiran besar untuk merencanakan hal-hal yang besar, dan mungkin mereka
harus mau dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang keluar dari zona nyaman. Ini semua Bapak Ibu tidak bisa kalau kita hanya memberikan apa adanya kepada anak didik sesuai dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Maka perlu sentilan-sentilan kita yang dalam bahasa Jawanya supaya terjadi letupan atau meletik sedikit. Yang kompetitif, tentu saja pribadi yang kita butuhkan sekarang bukan hanya sekedar profesional, tapi pribadi yang multi talenta. Sehingga apa? Mereka energi, bisa berkompetisi, jika dibekali dengan bekal yang soft skill dan hard skill, maka mereka ini akan dibentuk pribadi yang multi talent. Generasi yang multi talent adalah yang mengembangkan diri baik sudah ada sejak lahir ataupun selalu ingin menguasai kompetensi yang lain. Kalau saya menyimak dan membaca Bapak Ibu, banyak sekali di luar sana seorang pemain bola tapi sekaligus dia seorang dokter. Ada seorang, kalau di Indonesia yang kebanyakan seorang penyanyi atau mungkin bintang film itu menjadi politikus. Tetapi kondisi multitalenta ini sudah ada di berbagai negara dan ini sangat-sangat membantu SDM sehingga pada situasi kondisi yang berbeda dari biasanya mereka lebih mudah untuk menciptakan peluang sesuai dengan keterampilan kompetensi yang dimiliki. Kalau dulu yang dibutuhkan mungkin hanya pribadi-pribadi yang profesional, yang mempelajari satu kompetensi secara mendalam sampai menjadi seorang ahli. Tidak salah memang. Tetapi saat ini yang dibutuhkan bukan hanya pribadi yang kompetensi, butuh yang namanya produktivitas. Butuh kemudian ada sebuah nilai diri yang membuat dia fleksibel untuk bisa menempatkan diri sesuai dengan tuntutan di mana dia berada. Dia harus punya kapabilitas, bukan cuma kompetensi, tapi punya kapabilitas dan punya produktivitas. Dan ini Bapak Ibu tidak bisa kalau tidak dilatih dalam keseharian. Yang lebih sulit lagi adalah bagaimana kita membekali anak-anak yang sanggup keluar dari kebiasaan, yang tidak takut berbeda, yang memiliki strategi dan cara-cara kerja. Mereka adalah orang-orang biasa yang memiliki cara-cara yang luar biasa untuk menjadi bermanfaat. Ini perlu kita latih di bangku sekolah. Kalau generasi spiritual jelas adalah generasi nanti yang di dalam pribadinya itu memiliki filter yang kuat. Kualitas ketaatan beribadahnya ini akan mempertahankan dia untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Ini juga tidak bisa kalau tidak ada praktek dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Ini adalah tugas kita bersama. Nah, saya beberapa hari yang lalu itu membaca sebuah tulisan lajunya disrupsi yang sempat saya sampaikan tadi. Begitu banyak peluang-peluang untuk munculnya munculnya profesi baru, tetapi begitu gampang punahnya semua banyak profesi yang akan punah dengan sendirinya. Ini butuh keberanian, yaitu anak-anak butuh dibekali dengan daya juang yang tinggi. Selain pribadi yang unggul tadi, perlu kita tanamkan sejak dini di bangku sekolah bagaimana anak-anak supaya memiliki daya juang yang tinggi. Juga perlu anak-anak memiliki kepemilikan nilai diri. Beda dengan kompetensi, Bapak Ibu. Kalau kompetensi hanya sekedar keterampilan.
sertifikat yang didapat dari indikator tertentu, mungkin dari perusahaan dan sebagainya. Itu hanya salah satu dari bagaimana membentuk pribadi yang unggul, yang memiliki nilai diri, yang sanggup menghadapi tantangan dunianya. Inilah pentingnya Bapak Ibu bagaimana membawa anak-anak ini, memberikan anak-anak ini pengalaman nyata di sekolah, bukan hanya teori, tapi mereka kita ajak untuk mengambil risiko. Risiko untuk ditolak, risiko mengalami kerugian mungkin dalam entrepreneur, risiko untuk bangkit dari kegagalan. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga yang harus kita berikan di sekolah lewat entrepreneur dan karakter. Bapak Ibu, mari kita simak bersama kenapa sih karakter itu diberikan di SMK. Monggo dipun baca, ya Mbak. Sebentar ini. Bina karakter ini supaya menjadi pribadi yang tangguh, tidak perlu saya sampaikan tadi, seperti yang di atas sudah. Ya. Entrepreneur, jelas ini berkaitan dengan mengembangkan sikap yang ulet, mencoba, ambil risiko, sikap yang bisa berkolaborasi. Pada kenyataannya, sulit sekali kita menemukan orang-orang hebat, terampil, berakhlak baik, agamanya khusyuk, tapi mereka sulit sekali berkolaborasi. Melalui kegiatan entrepreneur di sekolah, di mana mereka harus memecahkan masalah bersama-sama, kemudian menghadapi masalah-masalah kecil, mungkin juga menghadapi pelanggan yang banyak sekali permintaan, bahkan harus diperlakukan sebagai raja. Mereka punya pengalaman nyata. Di entrepreneur mereka diajarkan bagaimana mulai dari perencanaan, membuat proses, menghitung berapa laba, menghitung kalau toh rugi harus bagaimana melayani pelanggan dengan baik, bagaimana promosi dengan era yang cocok, bukan hanya menjajakan dagangan, tapi harus bisa memiliki cara-cara yang bagus, cara-cara yang sesuai dengan era digital. Kenapa harus literasi, Bapak Ibu? Sebagus apapun karakter yang kita berikan saat ini, kemampuan entrepreneurnya bagus, tetapi kita harus memahami bahwa dunia yang kita injak ini perubahannya 4 kali lebih cepat, bahkan sekarang bisa lebih dari 7 kali lebih cepat apa yang kita pahami. Inilah cara literasi, bagaimana anak-anak kita ajak untuk membuka jendela dunia dengan berbagai macam perubahan-perubahan. Literasi di sekolah tentu saja diberikan melalui cara yang mudah, cara yang kesehariannya bisa dilaksanakan, sekaligus menghasilkan produk-produk yang sekaligus bisa mengembangkan budaya entrepreneur dan karakternya. Jadi literasi yang dikembangkan di SMK 3 sebetulnya Bapak Ibu bukan harus mencetak buku dan sebagainya, bukan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Bapak Ibu masih dalam konteks bagaimana tantangan ke depan, ya. Saat ini menurut beliau Bapak Dirjen Vokasi kita sedang memperbaiki dan meningkatkan SMK agar makin link dan ada kata super, ya, super match. Jadi bukan sekedar kita bermitra hanya kerjasama dengan industri untuk prakerin saja atau mungkin untuk sinkronisasi kurikulum saja, tetapi menikah secara utuh sampai beranak pinak. Artinya sampai anak-anak ini nanti benar-benar bisa direkrut di industri. Mari kita simak bersama ini tantangan kita Bapak Ibu. 6 poin dalam pernikahan massal itu adalah bukan hanya salah satu, salah dua, tetapi bagaimana secara utuh industri bersama kita di sekolah
sama-sama membekali anak. Ibaratnya orang goreng kopi ya digoreng bersama, ibarat membuat sayur lodeh ya dibuat bersama. Jadi selain menyelaraskan kurikulum, juga ada pembelajaran yang didesain bersama, dilaksanakan bersama, mungkin melalui berbagai macam cara. Ada sistem blok, ada based learning, ini semua ada di Entrepreneur Bapak Ibu yang nanti akan kita bahas bersama. Untuk sekolah-sekolah yang sudah memiliki teaching factory, kelas industri, saya kira sudah bukan hal yang aneh ya, hal yang baru. Tetapi bagi sekolah seperti kami, di mana mau bermitra dengan industri sangat terbatas, kemampuan keluar juga sulit, dan ada satu tantangan, anak-anak ini harus lulus dengan berdaya, tidak boleh menganggur. Ini sesuatu yang sangat sekali harus kita pikirkan. Pelaksanaan PKL magang ini pun harus dirancang oleh kita dan Eduka, Bapak Ibu. Kalau dulu cukup industri, industri. Makanya ada prakerin. Kalau sekarang Eduka, ada industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Termasuk UKM pun itu bisa kita jadikan mitra dalam menghebatkan anak-anak kita. Kemudian tuntutan yang berikutnya adalah pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Ini ada yang saya gabung Bapak Ibu, 6 tadi sebetulnya pembelajaran dan sertifikasi. Kita gabung sehingga bukan 6 menjadi 5. Jadi anak-anak dan gurunya pun bisa dikatakan kompeten apabila sudah ditunjukkan adanya sertifikat yang diterbitkan oleh Eduka. Makanya sang guru pun seharusnya harus lebih dulu magang di industri supaya bisa membisahkan anak-anaknya di lapangan. Yang terakhir, yang kelima ini adalah sebuah tantangan juga bagi kita. Tidak semua Eduka itu mau berkomitmen. Karena apa? Memang dibatasi dengan umur, baru makanya ada aturan-aturan yang fleksibel ketika seluruh kurikulum yang dipakai adalah kurikulumnya industri, maka rekrutmennya harus 100%. Tapi ada juga yang mungkin 50-50. Ini tergantung bagaimana kesepakatan antara industri dengan sekolah. Mungkin itu yang sepintas kenapa kita harus di currently. Kami sejak awal Bapak Ibu meyakini bahwa di dalam hidup ini karakter itu adalah monggo dipun bersama. Knowledge apa ini? Pengetahuan adalah sesuatu kekuatan, tetapi karakter adalah segala-galanya. Kalau itu bisa kita gaungkan dalam pendidikan, maka Bapak Ibu, setiap kegiatan, setiap ekstra, setiap event kita mengarah ke sana. Mari kita simak bagaimana pelaksanaan bina karakter di SMK Negeri 3. Bapak Ibu, ada 2 kriteria karakter yang diberikan, ada karakter kinerja dan karakter moral. Ini tertutup ini kalau di tempat saya. Bapak Ibu bisa baca. Ini dituangkan dalam bentuk pembiasaan kegiatan pembelajaran. Sehingga nantinya akan membentuk performa karakter. Di mana performa karakter ini nanti akan dievaluasi oleh si anak sendiri, guru, dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Tentu dengan instrumen yang berbeda. Walaupun memang sampai dengan saat ini masih butuh beberapa penyempurnaan, terutama pada masa pandemi. Lalu yang berupa pembiasaan itu diberikan bagaimana bisa terinclude dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan sosio-religi, kemudian juga tata tertib sekolah. Sedangkan yang karakter kinerja, Bapak Ibu, ini saya berikan contoh saja misalnya 5R ya, yang
resik, ringkas, rapi, dan sebagainya. Kemudian tata tertib, CAS ini artinya kegiatan entrepreneur siswa. Ini dimasukkan dalam karakter kinerja yang terinclude dalam pembelajaran. Sedangkan yang karakter moral ini didesain dalam kegiatan-kegiatan yang kontinu, tapi selalu diprogramkan setiap semesternya. Bagaimana langkah bina karakter di SMK 3, Bapak Ibu? Yang pertama, menyiapkan perangkat presensi siswa dengan mesin Finger mungkin, ini dulu ya sebelum COVID. Kemudian kami juga membuat aplikasi kontrol KBM berbasis web. Kenapa? Karena pada saat itu kita ingin memberi aplikasinya belum mampu, Bapak Ibu. Dengan adanya aplikasi ini, kepala sekolah, guru, siapapun orang tua dapat melihat bagaimana kehadiran siswa, bagaimana efektivitas KBM. Kemudian ini ketiga, bukan ke satu. Menyusun SOP, standar operasional prosedur, pembiasaan budaya karakter di sekolah. Ini ada lampirannya tersendiri, nanti masih ada waktu bisa saya share. Jadi ini menggambarkan bagaimana siswa mulai dari pintu gerbang dalam proses pembelajaran sampai dia pulang. Kalau toh saat ini sedang era pandemi ditambah dengan protokol kesehatan. Setelah ini semua jadi, maka kami laksanakan sosialisasi, juga simulasi tahap-tahap kegiatan kepada semua pihak, termasuk kepada orang tua. Supaya apa? Orang tua tidak kaget, karena mungkin kalau sekolah lain masuk 5 hari, hari Senin sampai dengan Jumat, SMK kami masuk di hari Sabtu, bahkan kadang-kadang Minggu, karena hari Sabtu dan Minggu ini untuk bina karakter dan entrepreneur yang memang tidak bisa diinkludkan di hari yang lain. Suatu contoh nih, ketika hari Sabtu ada biro travel yang menghubungi bahwa akan berkunjung ke Unireal, tempat pemasaran kami, dengan membawa rombongan, maka anak-anak yang tergabung dalam CAS, kelompok CAS, ini memang harus masuk. Ini butuh diketahui juga oleh orang tuanya. Berikutnya yang terakhir, setelah semuanya siap baru pelaksanaan. Mari kita simak Bapak Ibu. Ini tadi langkah-langkahnya, mulai dari kalau digambarkan seperti ini. Setelah sosialisasi selesai, baru actionnya. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Sudah saya sampaikan tadi, kalau karakter kinerja terintegrasi dalam pembelajaran, kalau karakter moral diprogramkan secara kontinu dan berkesinambungan, dikoordinir oleh tim kerja. Saya tidak perlu membacakan, tapi monggo kita langsung lihat saja. Urut-urutannya seperti ini, Bapak Ibu. Di sekolah kami, sekalipun terdiri dari 3 rumpun ya, ada teknik, ada pariwisata, kemudian ada agrobisnis. Memang dalam bina karakter ini bervariasi. Untuk yang teknik kita juga cenderung kerjasama dengan Kodim untuk disiplinnya, sedangkan yang lain mungkin dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan sikap lebih tidak ke masalah fisik seperti itu. Jalur hijau ada. Di sekolah kami sebelum masa pandemi, Bapak Ibu, itu terbiasa ada swalayan, mengambil sarapan sehat di depan pintu kelas masing-masing, dan ini sudah dikoordinir oleh masing-masing kelas. Juga kita masukkan ke kegiatan entrepreneur kelas, termasuk pulsa, di situ juga sudah ditangani oleh kelas tersebut. Dalam satu hari, misalnya sarapan pagi, setiap orang itu bisa mengambil Rp500, maka kelas itu sudah mendapatkan Rp15.000 per hari. Nah, ini nanti untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan anak-anak sendiri. Mereka sendiri yang akan mengelola, tetapi dibimbing oleh wali kelasnya.
anak-anak yang tergabung dalam kegiatan entrepreneur siswa memiliki pembimbing selain wali kelas, mereka punya mentor di bidang bisnis. Ini kaitannya sarapan pagi. Kemudian di sekolah kami terbiasa, kalau sekolah lain mungkin masih berlalu lalang di berangkat sekolah, kami 5 menit sebelumnya sudah berjajar di depan pintu, menyanyikan lagu Indonesia Raya, moto, dan yel-yel, supaya terjadi repetisi. Setelahnya ada videonya Bapak Ibu. Kami sengaja setiap pagi melaksanakan seperti ini, supaya ada retensi dalam diri siswa. Apa sih moto saya belajar? Kenapa saya harus belajar di sini? Untuk apa saya berada di sini? Seperti itu. Awal mula memang dianggap aneh, kok ramen mungkin seperti itu. Tapi lambat laun mereka paham betul bahwa ini memang, terutama kakak kelasnya, ketika kami menghadirkan juragan kembali ke sekolah, kakak kelasnya sangat mengapresiasi untuk sekolah yang tidak punya tempat upacara bisa melakukan seperti ini. Saya ucapkan selamat ya Bu, katanya seperti itu. Bapak Ibu, setelah sekarang tidak ada jabat tangan, ini dulu ketika belum ada pandemi. Setelah anak-anak sarapan pagi dan sebagainya sebelum bel ya sarapan paginya, anak-anak masuk kelas dibiasakan 10 menit per jam pertama ada literasi. Dan ini tidak hanya membaca, tapi anak-anak harus membuat resam. Resam untuk dibuat laporan. Dari resam ini suatu saat akan diumumkan. Bapak Ibu, kami biasakan setiap hari Senin itu ada yang namanya tebaran prestasi. Baik prestasi dari segi literasi, prestasi dari segi entrepreneur yang terlaris. Jadi kita buat di sekolah kami, kadang-kadang juga menghadirkan orang tua, ada prestasi-prestasi tertentu. Jadi sekecil apapun itu kita apresiasi. Inilah urutan-urutannya Bapak Ibu. Jadi di depan pintu gerbang seperti ini, mengambil sarapan, kantin kejujuran, kemudian ya buang sampah pada tempatnya biasa. Kemudian ini di depan kelas menyanyikan lagu Indonesia dan yel-yel tadi, masuk kelas ini, kemudian ada kotak literasi di setiap kelas atau di sudut baca, kemudian dia membuat resam, dan ketua kelas mengisi setiap jam, berganti jam pelajaran, mereka mengisi aplikasi. Untuk pengisian aplikasi ini, ada kelas yang memang dihandle oleh ketua kelas, tetapi biasanya untuk tanggal 1 diisi oleh anak yang absen nomor 1. Tanggal 2 diisi oleh anak absen nomor 2. Isinya apa? Di situ menggambarkan gurunya siapa, datang atau tidak, kalau tidak tugasnya apa, yang siswanya yang memang pada saat itu tidak hadir berapa. Sehingga kepala sekolah atau orang tua bisa melihat secara langsung. Ini kalau masa pandemi Bapak Ibu, kemarin sempat kita laksanakan seperti ini. Ada masuk tetap berjajar, kemudian ada pemeriksaan di pintu gerbang, tidak perlu salaman. Oh ya, cuci tangannya belum ada ini gambarnya, cuci tangan dulu di sini, baru mereka bersalaman menuju ke kelas. Di depan kelas juga sudah ada gurunya yang menunggu. Jadi ketika siswa-siswa yang lain masih berjajar, pada saat pandemi tidak ada ungkapan yel di depan kelas, ya, tapi langsung masuk kelas, guru sudah menunggu di depan kelas dulu. Baru nanti dipimpin oleh gurunya, langsung yel lagu Indonesia Raya, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak. Ini pada saat COVID. Bagaimana itu yang terintegrasi dengan pembelajaran. Bagaimana dengan karakter-karakter yang bukan karakter kinerja? Kita bekerja sama dengan Kodim, diawali oleh Bapak Ibu gurunya dulu, kemudian
tapi lebih banyak siswa ya. Kalau Bapak Ibu guru itu hanya penyegaran ketika menjelang MOS saja. Tidak banyak materi yang dituntut dari kami Bapak Ibu karena ada jurusannya berbeda. Kalau yang teknik itu kami serahkan ke kaproknya apa yang ingin ditanamkan di sana. Sedangkan yang untuk tata busana, tata boga, mereka cukup diajarkan bagaimana menempatkan diri sebagai peserta upacara yang baik, kemudian tata cara PBB yang baik, dan ini juga kita lombakan. Bahkan setiap Senin juga kita nilai barisan mana yang terbaik. Seperti itu implementasinya. Kemudian sekolah kami juga punya program School Charity, sekolah berbagi. Dari mana dananya? Dana ini diperoleh dari program 1.000 per minggu. Aksi 1.000 per minggu. Jadi anak-anak terbiasa seminggu sekali ini mengikhlaskan tidak makan tempe satu atau tidak makan kerupuk yang harganya 1.000 satu, dimasukkan ke dalam kotak. Kemudian ini dikelola sendiri oleh kelompok tim kerja Rohis, Bapak Ibu. Dia akan membukukan berapa uang yang didapat dalam minggu ini, kemudian program kerjanya apa. Yang terbanyak kemarin implementasinya, kalau yang dulu-dulu kan hanya untuk anak yatim, piatu, kita sedang membuat supaya anak-anak ini sadar diri bahwa kelak mereka ini sedang dalam perjalanan menuju ke suatu masa di mana menjadi orang tua. Kita ajak anak-anak ke panti jompo, bahkan menjadi agenda yang rutin tanpa harus mula-mula memang awalnya diantar oleh kepala sekolah dan guru. Tapi sudah menjadi agenda rutin ketika uangnya terkumpul, Bu, ini saatnya kita bawa ke sana. Kemudian juga ada yang namanya membantu air bersih ke beberapa tempat. Disinilah Bapak Ibu terintegrasi bagaimana karakter, selain hanya karakter kinerja, tetapi mengembangkan hard skill-nya, mengelola hati, untuk membentuk pribadi yang kuat, itu tadi langsung terjun ke dunia nyata. Anak-anak juga bagaimana menyuap dari simbah-simbah atau para sesepuh yang sudah menjadi tanggungan di pantai jompo, kemudian bisa bercengkerama dengan beliau-beliau yang di sana, bisa sharing, bahkan ada yang curhat, katanya kangen dengan cucunya, kangen dengan anaknya, banyak cerita. Yang itu nanti bisa sama dia ditulis menjadi sebuah puisi, ditulis menjadi sebuah gagasan, kemudian resamnya itu bisa diflorkan bagaimana nanti ke depan, rencananya mereka bagaimana, terus solusinya seperti apa. Disinilah butuh menggugah cara pandang yang baru, empati anak dibangkitkan, seandainya dia menjadi orang lain. Sekaligus menjadi motivasi diri, bahwa dia harus menjadi pengukir sejarah sebelum masanya sampai seperti itu. Banyak hal memang yang ketika anak-anak berkunjung ke sini, Bapak Ibu setelah komunikasi, diajak diskusi, dari bacaan-bacaan tulisannya, ini menjadi sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Ini yang tadi program 1.000 per minggu, selain hanya laporan dari salah satu yang menyampaikan Bapak Ibu, jadi anak-anak itu juga dikontrol oleh orang tuanya juga merasa bangga ketika anak-anaknya menjadi penyalur di lingkungan RT maupun RW-nya. Memang hanya 1.000 per minggu, tetapi kalau dikelola dengan baik, yang mengelola adalah anak sendiri, kemudian diprogramkan oleh anak sendiri, kegiatannya nanti diresam, ditulis sendiri, dilaporkan, dia bisa merancang bagaimana masa depannya sebelum masa itu tiba. Ini sebuah pembelajaran yang sekaligus menggugah bagaimana mereka menghadapi masa depannya. Kegiatan CAS atau entrepreneur siswa. Di sekolah kami Bapak Ibu, kegiatan entrepreneur siswa ini
dimulai dengan ide adanya inkubasi bisnis. Jadi kami menemukan suatu kesenjangan, siswa bisa membuat produk, mungkin bisa ini menjual, tetapi mereka kan butuh tempat yang dikoordinir untuk belajar bersama. Juga setelah tempat ada, butuh modal juga. Kalau dari bahan praktek saja, itu berlaku umum untuk semua siswa. Sedangkan di KES ini adalah hampir mirip dengan teaching factory, tetapi di sini ada nilai entrepreneurnya dan tidak diikuti oleh semua siswa, hanya yang mau. Dan tidak harus siswa tata boga memiliki usaha boga, tidak. Bisa juga kuliner ini anggotanya dari anak PKR, TBSM. Contoh batik. Batiknya milik Tata Busana, bukan hanya anak Tata Busana yang ikut di dalamnya, tetapi anak-anak pramuka dari semua program keahlian itu bisa ikut membuat batik ceprot. Walaupun kalau membuat produk baju itu pasti anak Tata Busana. Nanti kita lihat bersama, sudah jam berapa ini. Seperti ini langkah-langkahnya Bapak Ibu yang kami laksanakan. Ada pembentukan tim kerja unit produksi sekolah, penyusunan ADART karena ini kita bentuk dulu belum BLUD, sekarang pun kita masih proses merintis ke sana. Kemudian ada pembentukan kelompok KES, kegiatan entrepreneur siswa, sebagai langkah awal praktek kewirausahaan secara nyata dan melatih kerja dan berkarya bersama-sama secara kolaboratif. Kemudian Bapak Ibu, ada produk, ada pelaku yang buat produk, tempatnya juga kita siapkan, ini Unireal. Ini adalah pemanfaatan tempat parkir yang kemarin menjadi kendala rebutan sehingga menimbulkan masalah. Maka tempat itu kami rubah menjadi bangunan memanjang menjadi tempat pajang produk dari semua jurusan. Kalau produk yang banyak itu ada di tempatnya masing-masing, di masing-masing jurusan, tapi ada tempat memajangnya di situ untuk memasarkan secara manual. Bapak Ibu, kita juga kerjasama membangun MOU dengan Biro Perjalanan Wisata. Ini dengan harapan banyak sekali wisatawan yang datang di hari Sabtu Minggu itu bisa mampir ke Unireal untuk sekedar memberi oleh-oleh khas Pacitan buatan anak-anak. Nanti akan saya sampaikan. Jadi mohon maaf seperti ini. Langkah bina entrepreneurnya seperti yang saya sampaikan tadi. Pelaksanaannya bagaimana di lapangan? Siswa atau kelompok KES membuat perencanaan produk secara terbimbing. Tadi kan sudah dibentuk kelompok-kelompok nih. Kemudian siswa atau kelompok ini melaksanakannya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh tim UP. Kemudian siswa melaksanakan produksi atau pelayanan jasa. Jadi produk yang dibuat itu tidak semuanya berupa barang Bapak Ibu. Suatu contoh, kalau siswa teknik audio video, ini jarang sekali yang kerja di perusahaan memang, kita kerjasama dengan ini apa namanya di Polytron untuk mendirikan perbaikan TV, kulkas, itu tempatnya di pojok sekolah di ujung Unireal. Kita tetap memfasilitasi, walaupun mungkin pelanggannya tidak banyak, tapi kita tetap memfasilitasi itu. Kemudian untuk siswa TBSN, itu juga ada yang namanya servis online. Jadi tidak harus semua berupa produk. Untuk yang APHPI, kemudian Boga Busana, lebih banyak ke produk, selain memang juga ke jasa. Kami juga melayani beberapa pelatihan yang diakses oleh ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, menjelang lomba-lomba seperti itu.
Kemudian siswa atau kelompok KES memasarkan baik langsung secara online atau melalui galeri Unilia. Siswa juga diharapkan, bahkan ini sebuah keharusan, membuat pembukuan untuk dilaporkan kepada pembimbing. Bahkan pada saat ini Bapak Ibu, penyusunan proposal pengajuan, kadang-kadang kepala sekolah juga ikut karena mereka harus presentasi, nanti ada gambarnya. Monggo dipersani, kira-kira urutannya seperti itu. Ini, monggo kita lihat bersama proses pembuatan batik ceprot. Anak-anak juga dengan bangganya nanti membuat seragamnya sendiri. Kadang-kadang saya pribadi sering memberikan kejutan, ada acara ini, kalian harus bisa membuat sendiri dalam waktu sekian. Jadi kita berikan tantangan. Soal hasil itu nomor 15, karena kan mau dipakai sendiri. Kalau tidak dibiasakan seperti itu, mereka tidak pernah mau untuk keluar dari zona nyaman. Hasil-hasil seperti ini bila mana selesai Bapak Ibu, kami juga melaksanakan yang namanya bazar murah di hari Sabtu dan Minggu seperti itu. Inilah hasil-hasil dari batik ceprot yang tidak semuanya dengan canting. Kami tidak punya jurusan tekstil Bapak Ibu, tapi ini adalah hasil karya anak-anak tata busana, anak-anak pramuka, anak-anak PKR yang tergabung dalam kelompok kegiatan entrepreneur siswa. Untuk tata busana, pembuatan masker secara besar-besaran kemarin sempat dikunjungi dan diapresiasi oleh Bapak Bupati, bahkan juga mendapatkan pesanan dari beberapa kantor. Awalnya kami membuatnya hanya untuk intern dan tenaga medis, perbantukan tenaga medis, tetapi alhamdulillah bisa merambah menjadi pesanan yang banyak. Produk-produk tata busana yang batik ceprot itu juga sambil pameran produk, sambil menjual, kita kadang mengikuti acara-acara seperti yang sudah berlalu itu di fashion show di Jogja Expo Center. Di sana sambil menjual produk-produknya, anak-anak juga memfashionkan karyanya dari batik ceprot buatan siswa SMK N3 Pacitan. Sebagai salah satu ajang promosi ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan boga? Ini proses pembuatan boga. Dagangannya apa saja, produknya apa saja, masih banyak Bapak Ibu, tapi tadi pagi saya mencarinya hanya memenggal beberapa video, saya screenshot karena tidak sempat. Banyak sekali produk dari tata boga, antara lain selain kue, kalau lebaran memang kita menerima pesanan kue, atau rapat-rapat di kantor-kantor terdekat. Tetapi kita lebih banyak kalau Sabtu dan Minggu itu memproduksi olahan komoditi lokal, seperti ada abon dari ares pisang, ya, yang di kota lain tidak ada, keripik duri, gitu. Nah, inilah tempat pemasaran kami, Bapak Ibu, yang disebut Unireal tadi. Jadi disinilah tempat anak-anak memajang contoh-contoh produknya untuk bisa dipasarkan secara manual. Walaupun di tempat tertentu mereka punya cadangan. Soalnya kalau semua mau dipajang di sini kan tidak cukup ini. Misal tata busana memajangnya seperti ini, ada baju, ada souvenir, dan yang lain-lain. Kemudian untuk tata boga yang kuliner itu menyiapkan menu sederhana, paket tiwul Pacitan misalnya yang hanya 25.000, ada juga nasi kotak, ayam geprek namanya, ada juga paket tiwul yang hanya 10.000. Ini setiap bulan berganti, tapi ada satu menu khusus yang memang dipertahankan harus ada. Tapi mohon maaf, kalau Bapak Ibu saat ini pergi ke Pacitan, harus menghubungi dulu. Karena era pandemi, kita tidak selalu Sabtu dan Minggu buka. Jadi menunggu telepon dari Biro Travel. Ketika perjalanan wisatanya laris, kita juga laris.
banyak yang berkunjung, ketika perjalanan wisatanya banyak yang pray, ya kita menyesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Keseharian kalau siswa masuk sekolah sebelum COVID, keseharian kita kantinnya dikhususkan untuk meladeni warga sendiri atau mungkin kantor-kantor yang dekat dengan kami. Inilah bimbingan inkubasi bisnis, jadi anak-anak merencanakan dulu, terkadang saya juga ikut di dalamnya, memberikan motivasi, kadang-kadang juga bercengkerama dengan anak-anak tentang kegiatan mereka. Ini yang saya maksud produk-produk tadi Bapak Ibu. Oh iya, Tata Boga itu punya produk ciri khas Pacitan, ada bolu telo, ada juga brownies dari Tiwul, ini Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan bonares tadi, abon dari ares pisang, tapi diberi beberapa rasa. Ada rasa kari, ada rasa rendang, ada rasa bumbu Bali, dan sebagainya. Kemudian produk-produk souvenir, baik Tata Busana, ada dari AV, lampu-lampu hias ini. Kemudian juga ada pot-pot bunga yang tidak kami tayangkan di sini. Banyak kantor-kantor yang memesan pot bunga sekarang ini. Produk terbaru kami dari TKR Bapak Ibu, ini mereka juga sudah memasarkan sendiri lewat apa ini ya, tadi saya dapat kiriman dari Kaproknya. Ini wastafel otomatis yang menggunakan sensor. Produk terbaru dari TKR. Kalau yang kemarin itu adalah mesin penggiling padi tenaga surya. Tidak banyak pesanan, akhirnya pesanan sudah berkurang. Dari TKR membuat yang sesuai dengan event sekarang di masa pandemi. Alhamdulillah ini saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Kepala SMK Negeri 1 Nawangan, sahabat kami Pak Aris yang sudah memesan 10 unit kepada SMK Negeri 3 Pacitan. Dan insya Allah ini sudah masuk sipla Bapak Ibu. Sekiranya Bapak Ibu ingin memesan, nanti ada tulisannya SMK Bapak Ibu, itu bisa kami layani. Juga masih ada beberapa produk lain yang tidak bisa saya tampilkan di sini. Ini tadi dari video, kemudian saya screenshot. Nah, kaitannya dengan entrepreneur, kami sering melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama alumni dengan harapan apa? Karena kita tidak bisa dalam waktu dekat menghadirkan Budi atau Eduka, maka alumni kita hubungi untuk menjadi mentor dari adik-adik kelasnya. Sekaligus nanti alumni ini juga menjadi bos dari adik-adiknya. Jadi kita harapkan kemarin mereka datang ke sekolah, kembali ke sekolah itu bukan untuk kita minta bantuan, komputer, uang, dan sebagainya, tapi kita minta ilmunya mereka mengembangkan usaha itu. Membanggakan Bapak Ibu, ternyata alumni SMK 3 itu ada yang sudah melayani ekspor dari makanan-makanan yang berbahan dasar ikan. Kemudian banyak yang mendirikan butik dan sebagainya. Ini produk yang sedang dalam proses sekarang ini, ingin kerjasama dengan Desa Kembang untuk menghidupkan kembali wisata air yang sempat kena musibah banjir, sekarang rusak. Kemarin dari tim TBSM mengajukan proposal dan saya setujui. Hari ini sedang proses untuk pembuatan ini Botski, dan Pak Lurahnya ternyata juga sangat antusias. Kalau toh ini nanti benar-benar bisa dioperasionalkan, kami akan memasukkan ke anggaran dana desa. Mohon doanya Bapak Ibu. Semoga SMK 3 yang di daerah pinggiran ini jauh dari industri tetap bisa berkarya, walaupun kita tetap akan mengarah sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang dijadikan
tujuan ke sana. Giat literasi. Masih ada waktu ya Pak Dadan? 11.17. Masih Bu, masih. Iya. Giat literasi di sekolah kami. Tadi kan pada saat bina karakter sudah disampaikan. Hal yang biasa ketika 10 menit di jam pertama itu siswa membaca kemudian meresam. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan yang lain, siswa juga diberikan keleluasaan untuk berliterasi. Di sekolah kami ada tim giat literasi, terdiri dari guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tim IT, ini Bapak Ibu. Kemudian ada blog juga, blog giat literasi, ini web SMK 3 sedang perbaikan karena yang kemarin ada semacam hal-hal yang tidak kita inginkan ikut masuk sehingga kita sedang dalam proses perbaikan. Kemudian SOP ini jelas setiap kegiatan pasti ada SOP-nya untuk menyatukan persepsi dan monitoring lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu kami kerjasama dengan penerbit buku, namanya dengan penerbit buku dari Madiun yang sekarang juga berada di Jakarta, Bapak Ibu, Telaga Ilmu namanya. Kemudian sekarang kami juga mengikuti lomba gerakan sekolah menulis buku, chapter 4 level nasional. Penyelenggaranya Senyala Foundation, alhamdulillah kemarin bisa mendapatkan, kalau tidak salah, peringkat 2. Ini langkah-langkah seperti itu. Lalu pelaksanaannya bagaimana? Setiap siswa dalam kelas membuat produk literasi sesuai pilihannya. Boleh digital, boleh dalam bentuk tulisan. Boleh dalam yang namanya produk literasi di sini di sekolah kami tidak harus berupa deskripsi, boleh video tentang proses pembuatan batik misalnya. Kemudian video pada saat dia melaksanakan uji coba membuat kue untuk dipasarkan misalnya. Bisa juga resam dari pembelajaran pada saat yang dia ikuti. Kemudian produk ini dihimpun oleh ketua kelas, diserahkan pada petugas distribusi yaitu admin jurusan. Admin jurusan nanti menyeleksi kembali, menyerahkan semua produk literasi terkumpul kepada tim editor. Karena bagaimanapun juga kita pasti harus mengedit. Kadang-kadang ada gambar-gambar yang memang kurang, itu perlu dibina. Tapi bukan berarti anak-anak ini kita batasi. Malah justru dari sinilah kita bisa melihat seperti apa sih sebenarnya kondisi anak-anak, pemikiran anak-anak. Mudah sekali kita membaca bagaimana membina dari tulisan-tulisannya, bagaimana maunya. Cuma Bapak Ibu memang di sini butuh usaha yang tidak seperti biasanya, karena pasti ada butuh tambahan tenaga, butuh energi tambahan. Kemudian ada tim editor ini menyerahkan produk yang telah teredit pada tim operator literasi untuk diekspos. Nah, bisa diupload atau mungkin di mading sekolah setelah mendapat persetujuan dari 2K Humas. Atau kadang kalau masalah yang memang berkaitan dengan kebijakan dan kerjasama dengan pihak luar atau menyampaikan mengelupas tentang pihak luar itu harus saya sendiri yang membacanya. Inilah yang di awal pembelajaran tadi sekolah kami seperti ini Bapak Ibu. Kemudian dari hasil kerjasama dengan penerbit buku, alhamdulillah beberapa guru kami bisa membuat modul sendiri untuk materi produktif, untuk mata pelajaran produktif yang sekiranya tidak ada di pasaran. Ini kita berusaha untuk membuat sendiri. Tidak harus dalam bentuk buku, Bapak Ibu. Mungkin job sheet, mungkin hanya lembar kerja. Tapi kalau itu merupakan buatan guru sendiri, contoh-contoh di lapangan itu bisa lebih aplikatif sesuai dengan kebutuhan dari siswa. Seperti itu. Kenapa literasi selalu kita giatkan? Kenapa harus menulis?
Seseorang tidak mungkin bisa menulis ketika dia tidak membaca. Bagi anak-anak yang memang dengan sangat terpaksa tidak punya waktu untuk membaca, setidaknya mereka menuliskan apa yang dia alami keseharian sesuai dengan mutu sekolah. Jadi Bapak Ibu, ada proses ada instrumen bina karakter di sekolah kami namanya lembar Aku dan Motoku. Di sekolah kami moto, selain visi punya moto, yaitu beriman, berilmu, beramal. Ini sejak pagi diucapkan, mau pulang sekolah diucapkan, tertulis di depan-depan kelas. Nah, ini harus diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata. Saya ambil satu contoh ini tadi saya ambil minta satu contoh tadi ke Wakasek Kesiswaan. Ada miliknya, ini tertutup oleh tulisan direktur ada tempat saya. Jadi anak-anak menulis di sini. Pada hari itu dia melaksanakan berimannya ngapain? Berilmunya dia ngapain? Kemudian beramalnya dia ngapain? Nantinya ini akan dievaluasi setiap Sabtu atau hari-hari tertentu itu waktu kepala sekolah, waktu wali kelas memberikan pembinaan, ini akan dikoreksi, diberikan komentar. Nah ini yang saya berikan contoh malah justru yang monoton Bapak Ibu. Jadi hati-hati sekali ketika ada anak-anak yang tidak ada perkembangan sama sekali. Tidak ada perkembangan, ini cuma berbagi makanan, kemudian meminjamkan pensi, dan lain sebagainya. Tapi tidak salah, tidak perlu kita hukum. Yang jelas harus diberikan evaluasi dan tanggapan bagaimana supaya anak-anak ini benar-benar melaksanakan moto dalam hidupnya di sekolahnya. Beriman itu harus ada implementasinya dalam keseharian. Dan setiap hari makin meningkat. Berilmu, ilmunya harus bertambah. Ada iman, ada ilmu, dia harus berbagi. Berbagi tidak harus uang. Bisa juga dia mungkin menjelaskan ke temannya. Atau mungkin sekedar mengantar temannya ke puskesmas dan yang lain-lain. Ini adalah lembar Aku dan Motoku. Setiap kelas itu, setiap siswa punya satu lembar yang setiap minggu dikumpulkan. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Ini kita berikan ketika belum ada pandemi. Sekarang ini siswa sudah punya Google Form yang sekarang sedang dalam penyempurnaan. Hanya saja yang lebih banyak itu mereka yang punya pulsa saat ini. Jadi pelaksanaannya pun dengan Google Form itu juga kurang bagus. Tidak setiap hari bisa dikoreksi seperti itu. Capaian-capaian giat literasi seperti ini Bapak Ibu. Ini karyanya guru, karya siswa juga ada. Kemudian saya juga ingin memberi contoh, ini adalah buku saya sendiri, Rahasia Guru Membuka Zona Generasi Emas. Kemudian yang baru kemarin di bulan Agustus, karena melihat bagaimana anak-anak sekarang harus dididik tidak seperti zaman saya, maka saya memberanikan diri untuk membuat buku yang pertama. Ini ada serinya nanti, yaitu Basic Millennial Parenting. Bapak Ibu, ada beberapa hal pendukung. Pendukung dari pengembangan Bikarenli ini tidak serta-merta mudah. Kita perlu ada kesatuan pendapat dengan orang tua. Maka sesekali saya sambil sosialisasi, kalau ada hal-hal permasalahan saya akan berkoordinasi dengan orang tua. Ini pada saat sebelum pandemi, sambil melihat, mengamati secara langsung bagaimana perkembangan orang tua dengan adanya program ini, kita ajak untuk bersilaturahmi. Kemudian pada saat pandemi Bapak Ibu, kita kembangkan membentuk grup parenting. Di grup ini dibentuk oleh wali kelas, saya menjadi anggota dari 34 kelas itu. Sehingga ini saya ambil dari screenshot dari HP saya ketika beliau Pak Wikan minta supaya disebarluaskan ke orang tua dan siswa, maka langsung saya berikan saya screenshot, sudah Bapak lapor, mohon maaf belum ada tanggapan. Biasanya kalau
wali murid kami itu tanggapannya setelah jam 7 malam, Bapak Ibu. Dan ada juga keluh kesah di masa pandemi. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika kita bisa bersama-sama melaksanakan bina karakter, interpretasi dan literasi ini dengan orang tua. Bahkan orang tuanya pun ada yang ikut membina anaknya, mungkin menitipkan dagangannya dan sebagainya. Ini yang saya sebutkan sejak awal tadi, kami selalu berusaha mengapresiasi setiap usaha, walaupun itu kecil. Misalnya yang terbaik dalam hal kebersihan, yang terbaik literasi, yang terbaik di akhir semester kita undang. Bahkan kepala sekolahnya pun, gurunya pun juga tetap ingin berprestasi. Ini selalu kita ekspos setiap usaha yang dilakukan oleh sekolah kami, baik itu siswa ataupun semuanya. Bahkan ada penghargaan juga yang diberikan kepada Pak Satpam terbaik dalam bulan ini. Kemudian ada juga tim kebersihan yang kompak pada bulan ini. Jadi istilahnya tiada hari tanpa mengukir prestasi. Walaupun mungkin terkesan aneh, kok gitu saja kok diberikan apresiasi, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini sebuah pemikiran bahwa bagaimana kita bisa menghargai karya orang lain, bagaimana kita bisa melihat sisi positif dari orang lain walaupun itu kecil. Banyak sekali di antara kita Bapak Ibu, begitu susah melihat ketika orang lain memperoleh kenikmatan. Begitu gembira ketika melihat orang lain itu susah. Nah, kalau hal-hal kecil seperti ini kita bawa di sekolah untuk dijadikan sebagai pendidikan karakter, mulanya juga aneh, masa sih yang namanya tukang nyapu aja harus diberikan penghargaan misalnya. Saya juga pernah mencoba di kerumunan anak nih, kemudian saya mencoba membuang sampah. Saya ingin memuji, apakah anak ini, bagaimana reaksinya ketika ada orang membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Apakah diambil, apakah saya ditegur. Reaksinya ternyata beda. Kalau untuk anak teknik berbeda dengan anak yang tata busana. Tapi justru disitulah ada suatu interaksi akhirnya. Dan saya bisa masuk ke dalamnya untuk memberikan nilai-nilai. Kita evaluasi bersama. Kenapa nak kalau yang membuang kepala sekolah kok nggak ditegur? Seperti itu, akhirnya muncullah diskusi-diskusi yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk memasukkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak ini. Yang tidak ada kurikulumnya memang. Bapak Ibu, ada pendukung-pendukung yang lain. Sekolah kami sangat membuka diri untuk kerjasama dengan kecamatan, kemudian dengan desa untuk melaksanakan seleksi rekrutmen perangkat desa. Kemudian kami sekarang juga bekerja sama dengan Universitas Terbuka menjadi tempat perkuliahan dari UT. Itu pun kami fasilitasi dan kami terima. Insya Allah dalam waktu dekat pun kita ingin bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi untuk program yang D1 1 tahun, tetapi bisa diselesaikan selama sekolah di SMK. Hanya masih butuh persetujuan dari wali murid dulu, dan yang akan diadakan pertemuan kurang lebih 2 minggu mendatang. Ini yang dimaksud kemitraan tadi Bapak Ibu, bahkan kami sering dimintai tenaga narasumber untuk lembaga diklat mungkin memberikan materi etika berbusana, table manner, kemudian dari Pemda mungkin ibu-ibunya melaksanakan kegiatan istri dari pejabat, itu kan perlu diberikan materi tentang etika berbusana, kepribadian, itu biasanya meminta pembicara dari sekolah kita. Juga dari PKK, di Dharma Wanita, instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, ketika ingin Dharma Wanitanya praktek itu menggunakan tempat-tempat SMK 3.
Ini Bapak Ibu, ketika guru kami memberikan pelatihan di kecamatan, di desa sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu camat ataupun mungkin kepala desa. Biasanya yang diberikan adalah pelatihan olahan bahan dasar komoditi lokal dari ikan, dari pisang, bahkan dari pace. Sekolah kami punya es krim yang bisa untuk oleh-oleh Bapak Ibu. Kalau buah mengkudu, buah pace biasanya kan pahit, tetapi berkat sentuhan tangan-tangan anak-anak SMK 3, buah pace itu bisa menjadi es krim. Kemitraan tentang pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah kemarin Pak Bupati telah merestui untuk kita bekerjasama dengan beberapa desa dan rangka SMK Bangun Desa ini Bapak Ibu. Ini antara lain membuka usaha bersama yaitu bengkel di Desa Kembang. Di sana ada sarana desa yang tidak terpakai, kumuh, tidak terawat, maka bisa kerjasama dengan SMK 3 untuk dibuka bengkel bersama. Ini pada saat awal, sekarang sudah dicat bagus ini Bapak Ibu. Kemudian nanti dengan Desa Kembang juga sedang mendesain ini yang tadi, perahu untuk menghidupkan kembali wisata air. Dengan yang tidak ada gambarnya di sini, ada dengan Desa Ponggo, kita sedang mendirikan tempat tailoring bersama-sama, jadi alumni SMK 3 yang korban PHK, kita fasilitasi di sana bersama dengan kepala desa untuk buka jahitan secara bersama-sama. Tentang pasarnya bisa dari anak siswa SMK 3 yang baru atau bisa juga dari masyarakat umum. Bapak Ibu, dengan adanya Bikarenli, kami berupaya untuk mendukung dan mengembangkan itu. Semua kegiatan selalu bernafaskan Bikarenli. Kalau mungkin perayaan hari ulang tahun di tempat-tempat yang lain, sesekali dengan megah mewahnya mungkin dia, tapi kami kemarin sempat mengemas bagaimana pada saat ulang tahun SMK 3, semua anak berpakaian karakter, kemudian mendeskripsikan kenapa dia memilih karakter yang dipakai, nilai positifnya apa, ke depan bagaimana sikapnya, itu jadi sebuah tulisan. Ada yang, saya tidak mau sendirian, saya mau bersama-sama kelompok aja. Ini adalah prajurit apa, tapi ada deskripsinya Bapak Ibu. Ini ada yang maca, Jenderal Sudirman, kemudian ada yang apalagi ya Bung Tomo, macam-macam, bahkan ada yang tokoh pewayangan kemarin, saya tidak punya gambarnya. Nah ini Bapak Ibu guru, itu kita kemarin temanya adalah sebuah padepokan, sehingga di sana ada beberapa, saya sebagai nenek yang sebagai ketua padepokan ya pada saat itu, temanya seperti itu. Alhamdulillah pada saat itu juga dapat dukungan yang baik dari Bapak Kepala Cabang Dinas. Beliaunya pada saat itu macaknya sebagai empu, kemudian ini ketua komitenya, ini saya yang ketua padepokannya. Jadi harus ada tuntutan ke depan anak-anak dengan berbusana itu apa yang ingin dia capai, kenapa dia mengenakan itu, dan dilombakan Bapak Ibu. Deskripsi yang terbaik, ide yang paling baik. Kan kadang-kadang ada yang penting cantik, kan? Tetapi isinya kurang edukasi. Bapak Ibu, apa dampak yang kami rasakan dengan adanya Bikarenli ini? Mungkin apa yang saya paparkan tadi merupakan hal yang biasa di sekolah penjenengan, ya? Karena memang sudah tidak zaman lah seperti ini, tapi untuk kami baru ini memang cara yang bisa kami lakukan, yang tidak membebani wali murid, tidak perlu banyak dana, tetapi bisa sedikit memberikan solusi tentang masalah-masalah yang kami hadapi di lapangan. Sekaligus kami ingin membuat bahwa keberadaan SMK 3 itu menjadi sebuah solusi untuk masyarakat setempat. Keberadaan SMK walaupun mungkin tidak banyak industri yang bisa merangkul semua lulusannya untuk bekerja di industri, tapi kita menyiapkan anak-anak ini untuk
punya mental wirausaha, tidak nganggur, dan ulet. Apa yang kami petik dari semuanya? Kerapian dan kelengkapan, karena di depan pintu gerbang anak-anak sudah ngecek perlengkapannya sendiri, maka lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kehadiran siswa dan guru itu bisa tepat waktu, Bapak Ibu. Walaupun gurunya sudah pakai Winger, tapi kan siswa juga tetap menulis nih, nama gurunya ini, mata pelajarannya ini, jam sekian, memberi tugas ini. Itu kan saling kontrol. Ada etika sikap 5S yang terpelihara, kemudian sikap patriotisme jelas yang biasanya untuk upacara penugah-ugahan, kesadaran untuk menghormati bendera dan yang lain-lain lebih terpupuk. Bahkan kemarin untuk lomba PBB pun SMK Negeri 3 Pacitan juga mendapatkan juara 2 untuk yang putra, putri. Kemudian untuk setiap siswa itu berkontribusi dalam kontrol pelaksanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang satu nilai karakter di mana kita selaku pelayan dari anak-anak, biasanya kita menyibukkan sendiri takutnya kalau dikontrol oleh pihak atasan. Tapi di sini kita sudah memulai bahwa kita adalah pelayan yang terbaik, memberikan pelayan yang terbaik kepada anak-anak dengan cara setidaknya tidak meninggalkan jam pelajaran. Dengan adanya aplikasi kontrol KBM yang berbasis web ini, anak-anak juga tidak merasa diadili. Gurunya pun juga malu, andai kata, sampai ketika dituliskan dalam kondisi yang tidak berada di tempat. Mungkin itu, dan yang lebih memudahkan bagi kepala sekolah ketika kepala sekolah tidak berada di tempat, itu bisa mengontrol, bahkan bisa telepon ibu gurunya, nun sewu, sedang di mana Ibu? Oh, saya di TU. Oh ya, saya mohon dilingkan dengan Bu KTU karena saya sedang ingin bicara tapi Bu KTU saya hubungi tidak bisa. Oh Bu, maaf ini saya belum di TU, Ibu mau ke TU, ini masih di bank. Akhirnya muncul komunikasi kontrol yang tidak menyakitkan, tapi terkondisi dengan baik. Sekarang dampak inkubasi Bapak Ibu, atau kegiatan entrepreneur siswa yang disertai dengan inkubasi. Siswa dapat belajar sambil berkarya berwirausaha sejak dini. Karena ada yang membimbing, yaitu gurunya. Terus siswa terbiasa menghadapi seluk-beluk bagaimana mengelola usaha. Baik hitam putihnya, termasuk bagaimana pengalaman dicela, pengalaman tidak laku, pengalaman tidak jadi mungkin produknya. Dan lambat laun jelas ini pelajaran praktek pun akan lebih berkualitas. Yang melatih lagi bagaimana siswa bisa beramal tanpa harus meminta ke orang tua atau mengurangi uang sakunya. Dengan program School Charity yang hanya 1.000 per minggu, tapi kalau dari uangnya sendiri, ini kita besarkan hatinya untuk membelajarkan dia bagaimana berbagi dengan apa yang dia punya. Itu yang dampak yang kami rasakan. Yang jelas motivasi berwirausaha ini akan meningkat dan tidak hanya pada siswa yang tergabung dalam KES, termasuk orang tuanya pun, bahkan saudaranya pun terkadang minta membentuk kelompok, yuk kita praktek bareng di SMK 3, kapan sempatnya. Jadi ada komunikasi yang sehat Bapak Ibu tentang penggunaan labnya SMK 3. Capaian hasil secara umum ini sebelum COVID ya Bapak Ibu. Jadi awal saya datang di SMK 3 dulu memenuhi kuota aja ya bisa dibilang sulit. Tapi alhamdulillah untuk 2 tahun terakhir itu kita membuang sampai banyak sekali. Ada sampai 400 sampai 500-an. Tapi setelah ada ini online ya, setelah online kita tidak bisa mendeteksi secara detail setelah ada aturan-aturan baru dan banyaklah yang namanya regulasi-regulasi yang memang butuh penyesuaian. Terlebih pada saat COVID ini kami sangat
memprihatinkan karena banyak sekali siswa yang semula itu di luar prediksi kita. Oh, nanti kita pasti sekian, tapi ternyata tidak memenuhi, terutama untuk jurusan APHPI. Tapi untuk jurusan TKR, untuk jurusan TBSM ini masih melimpah ruah membuangnya. Itulah keberadaan kami, Bapak Ibu, tantangan kami, bagaimanapun, kondisi apapun, kami tetap konsisten dan berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Syukur kalau keberadaan SMK 3 ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada semuanya yang dekat dengan SMK 3. Ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini rekomendasi bila mana panjenengan setuju, monggo sekiranya ada sesuatu yang bisa dipetik, karena apapun nilai guna itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Tidak peduli dari mana diperolehnya, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi dengan positif. Itulah nilai gunanya. Bapak Ibu sekiranya ada pertanyaan, monggo. Ini adalah tekad kami. Kemarin Bapak Ibu ketika sekolah kami mendapatkan kepercayaan sebagai SMA COE di bidang hospitality, semuanya membuat komitmen untuk mensukseskan program ini. Salah satunya kalau dari saya sendiri ya tetap dari dulu hingga sekarang ini totalitas dan integritas, melibatkan orang lain menuju kualitas hidup. Tentunya sesuai dengan apa yang kita punya, yang kita bisa. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Baik, Ibu, ini banyak pertanyaan, tapi supaya interaktif, saya mulai dari sesi bertanya secara langsung dulu ya. Ini ada Ibu Asrini. Halo Ibu Asrini. Monggo. Halo Bu. Halo Bu Asrini. Mungkin audionya masih ini. Sekarang Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Halo Bu Sri. Silakan Bu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya, maaf Bu, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sri Witaningsi. Kebetulan saat ini kami lagi cuti bersama, jadi saya berusaha bergabung walaupun meskipun masih di rumah, kondisinya di rumah. Iya. Jadi pertanyaan saya itu cukup sederhana saja Bu. Dari sekian materi yang Ibu sampaikan, ya. Sampai tadi yang terakhir itu alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya Bu ya. Pertanyaan saya cuma sederhana, untuk materinya apakah bisa diberikan secara secara online atau nanti diberikan secara pribadi ke tiap-tiap peserta peserta yang hadir. Itu saja pertanyaan saya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Silakan Ibu Nurul. Baik Bu Sri, terima kasih. Kami sangat membolehkan. Monggo sekiranya Bu Sri berkenan ingin mempelajarinya, monggo Ibu. Sangat diperbolehkan. Nanti akan kami aturkan ke Bu Umi ya Bu, ke panitia nggih. Atau screen atau di share sekalian bisa enggak ini? Pak Dadan aja ya Bu ya, karena saya nggak punya link ke Bapak Ibunya, nanti khawatirnya tidak tersampaikan, jadi mungkin ke Pak Dadan saja. Oke, saya memberikannya ke panitia saja, ke Pak Dadan saja. Nanti untuk selanjutnya terserah monggo bagaimana Pak Dadan. Gitu nggih Bu Sri, monggo. Baik, begitu sekarang ke Bu Harti. Halo, Bu Harti. Halo. Silakan Bu. Ya, Silakan. terima kasih. Saya Harti dari SMK 8 Semarang. Sangat berterima kasih materi dari Bu Nur Lindawati. Yang akan saya tanyakan yang pertama, bagaimana Ibu menggerakkan terutama guru dan karyawan. Tadi setiap program itu ada SOP-nya. Nah, saya ingin belajar
kalau bagaimana SOP itu untuk bisa komitmen dilaksanakan, pasti Ibu punya trik terutama menggerakkan guru dan karyawan. Karena menurut saya kalau menggerakkan murid itu kita terutama kalau saya mengalaminya ini tantangan saya adalah bagaimana menggerakkan guru dan karyawan ketika program-program itu, ide-ide itu sudah menjadi SOP. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, untuk program sarapan sehat tadi, saya ingin sedikit diberi pengalaman teknisnya. Tadi ada kalimat dari Ibu, ada dari ahlinya. Itu bagaimana perannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Harti. Silakan Bu Nurul. Oke, Bu Harti. Oke, yang pertama pertanyaan dalam rangka menggerakkan Ibu. Tidak ada resep yang jitu Ibu, tapi memang di sini butuh ketelatenan. Yang tahap awal kita bangun komitmen dulu. Jadi Ibu, di sekolah kami kan ada yang namanya evaluasi. Kalau dari rapot mutu itu kan secara global tentang pengelolaan sekolah nih. Tapi yang tadi saya sering melaksanakan evaluasi duduk bersama itu dengan tim PK, bimbingan konseling. Kemudian dengan Kaprok. Mengapa? Karena permasalahan yang dihadapi oleh anak teknik dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak jurusan pariwisata itu sangat berbeda. Ini butuh jurus yang berbeda juga, seperti kalau main silat itu jurusnya jetle, sehingga dominasi dalam hal memberikan evaluasi itu juga berbeda, Ibu. Kalau misalnya ke tata tertib yang diberikan kepada anak jurusan TKR, ini petugas tata tertibnya lebih banyak daripada yang hanya anak boga dan busana. Jadi kalau menggerakkan kemauan di sini memang tidak seperti yang mungkin Ibu sampaikan, tidak mudah nih Bapak Ibu, tapi kita harus tetap terus dan terus. Kata kuncinya di tempat kami ada yang namanya WMM. Jadi untuk sekolah yang menggunakan ISO itu ada salah satu bukan wakil kepala sekolah tapi memang ditugasi untuk membaca. Membaca cukup menulis saja, membaca menulis saja, tidak memberikan justifikasi, itu akan memberikan laporan. Memberikan laporan, kemudian setiap Sabtu sebelum memberikan pembinaan kepada siswa, itu ada rapat terbatas di masing-masing program Bapak Ibu. Juga di tim kerja tadi, literasinya seperti apa, dari ketertiban seperti apa. Kemudian besok itu kita membuat lomba apa biar ini teratasi. Mungkin seperti itu Ibu-Ibu, dan yang sangat membantu sebetulnya adalah pada lembar aku dan motoku. Di lembar aku dan motoku ini tadi anak-anak secara tidak langsung akan berlomba untuk menunjukkan bahwa hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Nanti Ibu, tidak ada resep itu. Ibu, sekarang kita ke pertanyaan di chat, ini banyak banget. Ini ada dari Pak Taufik, saya bacakan ya Bu ya. Saat ini hampir semua pelajar SMK tergila-gila dengan game. Bahkan di setiap bagian waktu untuk bermain game. Bahkan belajar secara daring pun ditinggalkan. Untuk membangun siswa tersebut menjadi pribadi yang unggul, harus seperti apa ya Bu ya? Sikap terbaik yang harus dilakukan. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Kelihatannya ini memang sesuatu yang menjamur Bapak. Dan itu terjadi tidak hanya di SMK. Sebagian besar keluhan dari para guru yang disampaikan kepada wali kelas adalah anak-anak dari orang tuanya di grup parenting pun sama. Setelah BDR belajar di rumah, waktu yang terbanyak adalah untuk main game, kan seperti itu. Tapi begini, Nun Sewu, ketika panjenengan sekolah bisa memberikan tantangan yang membuat dia lebih bisa merealisasi dirinya, di mana nanti ada sebuah penghargaan, maka itu bisa menipiskan Bapak. Juga kita harus ada kerjasama dengan orang tua tadi yang namanya
grup parenting nggih. Nah, ini anak-anak memang 100% yang memberikan kontrol di rumah kan orang tuanya. Sementara karena orang tuanya ini petani, pedagang, itu memang sulit sekali. Tetapi kita tidak kurang akal untuk menanggulangi. Yang jelas bisanya hanya mengurangi. Kalau menghilangkan 100% jelas tidak bisa. Makanya Bapak Ibu, monggo anak-anak itu kita ajak bahwa kalau SMK loh nggih, kalau anak kecil ya saya kurang tahu nggih. SMK, jadilah pelaku sejarah yang memberikan arti. Karena suatu saat nanti kalian akan sampai pada suatu masa di mana tidak bisa menjadi apapun. Ini yang penting dan mohon maaf Bapak, sekolah kami sendiri tidak bisa 100% untuk menghilangkan, tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi setidaknya bisa mengurangi dan yang penting stimuli untuk mereka supaya mengurangi dan diberikan tugas yang bermanfaat ini tadi tetap kita hargai secara kontinu. Insya Allah akan mengurangi. Terima kasih sekiranya bisa memuaskan. Terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan menarik lagi Bu dari Bapak Hasan dan Bapak Nugraha. Bagaimana ya Bu menanamkan karakter di atas dalam kondisi KBM/BDR? Lalu Bu bagaimana ya menanggulangi tawuran? Mana tadi ya? Sebentar Bu. Ya, yang tawuran ini Bu, karena tawuran ini kan masih sering terjadi ya Bu ya. Bagaimana untuk meminimalisirnya Bu? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Hasan, Pak Nugraha. Itu awalnya sering kami hadapi Pak, anak-anak yang ibaratnya bisa dibilang jurusan teknik, apalagi TK itu sukanya tawuran, terutama dengan sekolah swasta. Ngaten Bapak. Cara kita dikemas yang dilakukan kemarin adalah mengundang pada saat sekolah kami ada tamu ambalan. Itu diundang untuk melaksanakan kegiatan bersama. Kemudian kita juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan di mana di situ mengundang pengurus OSIS untuk melaksanakan kegiatan bersama. Setelah itu kita berikan semacam ini Pak, peluang mereka untuk praktek bersama di tempat kami, menggunakan peralatan bersama-sama, dibimbing bersama-sama oleh guru. Kadang-kadang yang namanya anak-anak dari jauh itu kan kepingin melihat sekolah lain itu seperti apa. Kita adakan event-event seperti itu. Yang mula-mula itu terjadi tawuran, tapi ada sebuah kegiatan bersama yang harus diabadikan bersama. Halo? Ya Bu, silakan. Silakan Bu. Oke. 4 tahun yang lalu itu seringkali terjadi tawuran hanya karena masalah-masalah sepele, Bapak. Tapi setelah diadakan event untuk tampil bersama, misalnya nih lomba tetapi tampilnya bersama-sama, diambilkan 5 ini dari sekolah A, 5 dari sekolah kita. Dicampur kemudian untuk membuat tampilan di hari Sabtu untuk disaksikan bersama-sama. Itu salah satu yang kami lakukan seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Bu, masih 4 menit ke depan, ini masih ada banyak pertanyaan, saya coba membacakan dari Ibu Inaya. Bahwa kenyataannya di lapangan banyak industri yang kurang responsif terhadap program link and match. Bagaimana cara membangun dan memberikan pemahaman terhadap industri agar bersedia melakukan program link and match secara utuh? Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu. Begini Ibu, kami sekalipun tetap berusaha berjaga-jaga, andai kata anak kami oleh orang tuanya tidak boleh keluar, kami tetap membangun kemitraan dengan industri. Caranya bagaimana? Anak-anak dibuat kompeten dulu. Misalnya, sekarang ini anak-anak saya hari Kamis ini ya, karena sudah dibidik ingin kerja di Hotel Jambuluuk, maka hari Kamis besok itu kita adakan belajar bersama dengan chef dari Jambuluuk. Nah, tinggal kesepakatannya, apakah kita yang datang ke hotelnya, apakah beliaunya yang datang ke sekolah.
Jadi memang pihak sekolah harus cara bermitranya itu tidak hanya satu, mungkin dengan prakerin saja tidak, Ibu. Dan kita juga harus bisa menjual anak-anak kita dengan apa? Dengan karakter yang baik. Karena kebanyakan dari industri itu menyampaikan, kalau untuk urusan kompetensi, skill, saya bisa melatihnya selama 3 bulan. Tapi yang kaitannya pembiasaan, karakter disiplin, jujur, daya juang, kemudian kerjasama, peduli, ini yang harus Ibu tanamkan mulai sejak dini. Jadi bagaimana supaya industri melirik, Bu? Maka karakter di sekolah kita itu harus tetap diajak, dibiasakan dalam situasi apapun. Dan memang tidak mudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, intinya ada komunikasi ya Bu di dalamnya ya Bu ya. Benar, dan harus kita sikapi bersama. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari, maaf ya kalau saya salah, Ibu Helina. Prof. Kit, presentasi bagus dari Bali, mau bertanya. Barangkali Ibu berkoordinasi dengan staf dalam 1 bulan berapa kali Bu agar berjalan rapi dan bagus? Terima kasih. Untuk evaluasi kegiatan pembelajaran, Ibu, itu kami adakan setiap seminggu sekali. Itu menyeluruh. Jadi untuk yang wali kelasnya ke siswa juga seminggu sekali, tergantung kesepakatan. Kami mengambil terutama dari laporan KBM, itu kan sudah ada dari Wakasek Kurikulum. Kita rapat tim inti itu bisa sewaktu-waktu, tapi kalau rapat pembinaan secara makro itu setelah upacara. Setelah upacara hari Senin, kita duduk bersama mengevaluasi kegiatan minggu kemarin, kesenjangannya apa, yang paling bagus apa, untuk kita apresiasi di minggu depan. Nah, selama pandemi ini yang sulit adalah, Bapak Ibu, tidak semuanya bisa dilaksanakan secara terkontrol. Karena apa? Zoom meeting itu pun, maaf, sekolah kami memang bergunung-gunung ya. Jadi dari 104 itu bisa hadir 90, 80 sudah bagus. Tapi tetap itu kita laksanakan untuk koordinasi. Setidaknya saya bisa masuk ke kelompok guru produktif, kemudian ke grupnya parenting dari para orang tua. Ini saling memberikan masukan. Orang tua ada yang mengeluh seperti ini loh Bu, bagaimana temuanmu di lapangan, misalnya seperti itu. Makanya Ibu-ibu sekalian, saya tadi sudah menyampaikan, perlu adanya totalitas, perlu integritas untuk menghebatkan orang lain. Ini sesuatu yang harus benar kita tanamkan. Sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi beban, tapi oh ya sudahlah ini jalan saya untuk mencari untuk mencari ibadah seperti itu. Baik, Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup kegiatan ini karena sudah jam 12. Dari Ibu Ratnawati. Ibu, saya mengucapkan syukur kepada SMK Negeri 3 Pacitan dalam bina karakter dengan hambatan dan tantangan, masih bisa membina karakter dan hambatan dan tantangan. Bisa membangun karakter anak untuk berkreasi dan berliterasi. Salah satu mungkin dalam bentuk bahasa yang berprestasi. Hal ini memotivasi kami untuk melakukan yang belum terlaksana. Pertanyaannya Bu, apakah ada kendala yang fatal untuk kegiatan bina karakter dan literasi di masa pandemi ini dan bagaimana mengatasinya? Jelas kendala pasti banyak Ibu, terutama di masa pandemi, di mana SOP yang kita susun kan SOP ketika kita bisa bertatap muka dengan anak bisa menuliskan apa yang dia lakukan dan diamati secara langsung. Okay? Tapi yang sedapat mungkin, sekalipun pandemi, maka yang namanya lembar aku dan motoku ini tetap di-share, tetap diisikan kepada wali muridnya. Kemudian wali murid pun bila mana ada sesuatu butuh kontrol pada orang tuanya. Tapi biasanya ada kong kali kong, Mbak Ibu. Yang sangat fatal itu ketika ada permasalahan, misalnya anaknya sempat nih kemarin ada laporan dari kecamatan, Bu, putranya Ibu ini difoto, jekrik, ada di warung ini seperti ini. Kita konfirmasi kepada orang tua, mohon maaf Bapak, mohon sekarang Bapak tindak ke warung sana. Ini kebetulan Arjosari Bu, dan waktu itu hujan. Tapi orang tuanya bilang apa? Oh tidak betul, anak saya ada di rumah. Nah setelah tim kami datang ke sana,
Ternyata penjaga warung menyatakan betul bahwa anak-anak di situ, tetapi bukan untuk yang lain, memang berteduh. Jadi kendala yang paling sulit adalah ketika tidak ada kesatuan persepsi satu tujuan antara stakeholder yang ada, Ibu. Kontrolnya itu kendala yang paling fatal. Mungkin itu. Baik, Ibu, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari diskusi kita pada siang hari ini, Ibu. Baik, Bu Umi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang kita sempat berdiskusi dan bersama pada siang hari ini. Ke depan kita memang punya tugas yang berat, maka yakinlah bahwa apa yang kita berikan itulah yang kita miliki, Bapak Ibu. Dan hidup kita akan selalu diberkahi dengan rahmat dan sehat. Kita akan menjadi hebat ketika kita juga dengan ikhlas mau menghebatkan orang lain, termasuk orang-orang yang sudah di atas kita. Kesulitan sekali kita temukan orang-orang yang mau menghebatkan orang lain, termasuk mendukung yang di atas kita. Begitu Bapak Ibu, ke depan kita selalu mohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam bimbingannya untuk menjadikan Indonesia mencapai generasi emas. Amin. Amin. SMK bisa? SMK hebat. Ya, SMK bisa hebat. Kalau vokasi kuat, Indonesia berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nurul, terima kasih Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor bantu Pak Dadan, mohon maaf jika banyak kesalahan selama memandu acara ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.